Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 5. Sihir Sakti Weasley. Harry berpusing makin lama makin cepat. Sikunya merapat ke tubuh. Perapian-perapian samar berkelebatan cepat. Sampai dia merasa pusing dan mual. Dan memejamkan mata. Kemudian ketika akhirnya dia merasa dirinya melambat. Dia melempar tangan ke depan dan berhenti pada waktunya sebelum dia jatuh terjerembab keluar dari perapian di dapur keluarga Weasley. Dia makan tidak? Tanya Fred bersemangat sambil mengulurkan tangan untuk menarik Harry berdiri. Ya, kata Harry, menegakkan diri. Apa sih itu? Permen lidah ular, kata Fred riang. George dan aku yang menciptakannya, dan kami sudah sepanjang musim panas mencari orang untuk mengetesnya. Dapur kecil itu dipenuhi tawa. Harry memandang berkeliling dan melihat bahwa Ron dan George duduk di meja kayu yang digosok licin dengan dua orang berambut merah yang belum pernah dilihat Harry. Walaupun dia langsung tahu siapa tentunya mereka, Bill dan Charlie, dua kakak tertua Weasley bersaudara. Apa kabar Harry? Siapa yang duduk lebih dekat? Nyengir dan mengulurkan tangan besar yang dijabat Harry. Harry merasakan tangan yang kuat, keras, dan kapalan. Ini pasti Charlie yang bekerja menangani naga di Rumania. Sosok Charlie seperti si kembar, lebih pendek dan gempal daripada Percy dan Ron. Yang keduanya jangkung kurus, wajahnya lebar dan menyenangkan. Biasa di udara terbuka dan banyak sekali bintik-bintiknya sehingga sekilas seperti terbakar matahari. Lengannya berotot, dan di salah satunya ada bekas luka bakar yang besar dan berkilat. Bill bangkit dan tersenyum, dan menjabat tangan Harry juga. Bill merupakan kejutan bagi Harry. Harry tahu dia bekerja di Bank Sihir Gringotts, dan bahwa dia pernah menjadi ketua murid di Hogwarts. Selama ini Harry membayangkan Bill seperti Percy, dalam versi yang lebih tua, yaitu cerewet tentang pelanggaran peraturan, dan senang menyuruh-nyuruh orang lain. Ternyata Bill tak ada kata lain untuknya. Cool, dia jangkung, dengan rambut panjang yang diikat menjadi ekor kuda. Setelah telinganya memakai anting-anting dengan gantungan yang tampaknya berbentuk taring. Pakaian Bill tidak akan tampak janggal dalam konser musik rock. Hanya saja Harry mengenali sepatu botnya tidak terbuat dari kulit biasa, melainkan kulit naga. Tak seorang pun dari mereka sampai berkata-kata lagi ketika terdengar bunyi pop pelan. Dan Tuan Weasley muncul begitu saja di balik bahu George. Belum pernah Harry melihatnya semarah itu. Sama sekali tidak lucu, Fred, dia berteriak. Apa yang kau berikan pada anak magel itu? Aku tidak memberinya apa-apa, kata Fred. Nyengir jahil lagi. Tadi kan permenku jatuh. Salahnya sendiri kalau dia memakannya. Aku kan tidak menyuruhnya makan. Kau sengaja menjatuhkannya, raung Tuan Weasley. Kau tahu dia akan memakannya. Kau tahu dia sedang diet. Sebesar apa lidahnya? George bertanya penuh semangat. Panjangnya sampai semeter seperempat sebelum orang tuanya mengizinkan aku mengecilkannya. Harry dan anak-anak keluarga Weasley meledak tertawa lagi. Tidak lucu, teriak Tuan Weasley. Tingkah seperti itu merusak hubungan antara penyihir dan magel. Kuhabiskan separuh hidupku berkampanye menentang perlakuan tak senonoh terhadap magel, tapi anak-anakku sendiri. Kami tidak memberikan permen itu kepadanya karena dia magel, kata Fred naik darah. Tidak, kami memberikannya kepadanya karena dia anak brengsek tukang ancam, kata George. Betul kan, Harry? Ya, betul Tuan Weasley, kata Harry bersemangat. Bukan itu masalahnya, kata Tuan Weasley marah. Tunggu sampai aku beritahu ibumu. Beritahu aku apa? Terdengar suara di belakang mereka. Nyonya Weasley baru saja masuk ke dapur. Dia wanita pendek gemuk dengan wajah sangat ramah, meskipun saat ini matanya menyipit curiga. Oh, halo Harry, katanya menatap Harry tersenyum. Kemudian matanya kembali ke suaminya. Beritahu aku apa, Arthur? Tuan Weasley ragu-ragu. Harry bisa melihat bahwa betapapun marahnya dia kepada Fred dan George, dia tidak benar-benar bermaksud memberitahu Nyonya Weasley apa yang terjadi. Suasana hening sementara Tuan Weasley memandang istrinya dengan cemas. Kemudian dua anak perempuan muncul di pintu dapur di belakang Nyonya Weasley. Salah satunya yang berambut coklat sangat lebat dan gigi depan agak besar-besar adalah sahabat Harry dan Ron, Hermione Granger.
Satunya lagi yang lebih kecil dan berambut merah adalah adik Ron, Ginny. Keduanya tersenyum kepada Harry yang balas nyengir, membuat wajah Ginny merah padam. Dia sudah suka sekali pada Harry sejak kunjungan pertama Harry ke The Burrow. "Beritahu aku apa, Arthur?" Nyonya Weasley mengulangi dengan suara berbahaya. "Tidak apa-apa, Molly," gumam Tuan Weasley. "Fred dan George tadi, tapi mereka sudah kumarahi. Apa yang mereka lakukan kali ini?" tanya Nyonya Weasley. "Kalau ada hubungannya dengan sihir sakti Weasley." "Bagaimana kalau kutunjukkan pada Harry di mana dia tidur, Ron?" kata Hermione dari pintu. "Dia tahu di mana dia tidur," kata Ron. "Di kamarku. Dia tidur di sana ketika..." "Kita semua bisa ikut," kata Hermione tegas. "Oh," kata Ron, "paham. Baiklah." "Ya, kami ikut juga," kata George. "Kau tetap di tempatmu," bentak Nyonya Weasley. Harry dan Ron menyelinap keluar dapur. Mereka bersama Hermione dan Ginny melewati lorong sempit lalu menaiki tangga berderit yang berzigzag ke tingkat atas. "Apa sih si sakti Weasley?" tanya Harry, sementara mereka menaiki tangga. Ron dan Ginny tertawa, meskipun Hermione tidak. "Ma menemukan setumpuk formulir pesanan waktu dia membersihkan kamar Fred dan George," kata Ron pelan. "Daftar harga panjang untuk barang-barang ciptaan mereka, cuma lelucon, kau tahu kan? Tongkat palsu dan permen bohong-bohongan. Dan banyak lagi, luar biasa sekali. Aku tak tahu mereka menciptakan semua itu. Sudah lama kami mendengar ledakan-ledakan dari kamar-kamar mereka. Tapi tak pernah mengira mereka benar-benar membuat macam-macam," kata Ginny. "Kami kira mereka cuma suka bunyinya. Hanya saja sebagian besar barang itu, ya semuanya sebetulnya agak berbahaya," kata Ron. "Dan kau tahu, mereka merencanakan untuk menjualnya di Hogwarts untuk mendapatkan uang tambahan. Dan Mom marah sekali kepada mereka. Dia melarang mereka membuat barang-barang seperti itu lagi dan membakar semua formulir pesanan. Nilai OL yang mereka dapatkan tidak setinggi yang diharapkan Mom. OL adalah Ordinary Wizard Level atau level sihir umum. Ujian yang ditempuh murid-murid Hogwarts saat mereka berusia 15 tahun. Lalu terjadi pertengkaran hebat," kata Ginny, "karena Mom ingin mereka bekerja di Kementerian Sihir seperti Dat. Dan mereka bilang yang ingin mereka lakukan hanyalah membuka toko lelucon." Saat itu pintu di bordes kedua terbuka, dan ada wajah terjulur keluar, memakai kacamata, bergagang tanduk, dan tampak jengkel sekali. "Hai Percy," sapa Harry. "Oh, halo Harry," kata Percy. "Aku baru membatin siapa yang membuat begitu banyak keributan. Aku sedang bekerja, tahu ada laporan yang harus kuselesaikan untuk kantor, dan agak susah berkonsentrasi kalau orang geladak-gluduk naik turun tangga." "Kami tidak geladak-gluduk," kata Ron sebal. "Kami jalan biasa. Sorry kalau kami mengganggu kerja top secret Kementerian Sihir." Lagi kerja apa sih?" tanya Harry. "Laporan untuk Departemen Kerjasama Sihir Internasional," kata Percy. "Kami sedang berusaha menstandarkan ketebalan kuali. Beberapa kuali impor agak ketipisan. Kebocoran meningkat hampir sebesar 3% dalam setahun. Itu akan mengubah dunia laporan itu," kata Ron. Halaman depan Daily Prophet. "Kurasa kuali bocor." Wajah Percy merona merah. "Boleh saja kau meledek, Ron," katanya panas. "Tapi kalau tidak diadakan semacam peraturan internasional, bisa saja tahu-tahu pasar tidak dibanjiri kuali tipis, berdasar dangkal yang bisa membahayakan." Ya, baiklah," kata Ron. Percy membanting pintu kamarnya hingga menutup. Sementara Harry, Hermione, dan Ginny mengikuti Ron menaiki 3 tangga lagi. Teriakan-teriakan dari dapur di bawah terdengar oleh mereka. Katanya Tuan Weasley sudah memberitahu Nyonya Weasley tentang permen itu. Kamar di puncak rumah tempat Ron tidur masih nyaris sama seperti terakhir kali Harry menginap. Poster-poster tim Quidditch favorit Ron, Cuddly Cannons, masih melempar-lempar bola dan melambai-lambai di dinding dan di langit-langit yang melandai. Dan tangki ikan di ambang jendela yang tadinya berisi telur kodok, sekarang berisi seekor kodok amat besar. Tikus Ron yang dulu Scabbers tak ada lagi. Sebagai gantinya adalah burung hantu abu-abu kecil mungil yang mengantar surat Ron kepada Harry di Private Ride. Burung itu melompat-lompat di dalam sangkarnya yang kecil dan berteriak-teriak bising. "Diam, Pig," kata Ron, menyelip di antara 2 dari 4 tempat tidur yang telah dijejalkan dalam kamar itu. "Fred dan George akan tidur di sini bersama kita, karena Bill dan Charlie tidur di kamar mereka." Dia memberitahu Harry.
Percy tak bisa diganggu karena dia harus bekerja. Kenapa burung hantu itu kau namai Pig? Harry bertanya kepada Ron. Heran sekali karena burung itu tak ada mirip-miripnya dengan babi. Karena Ron tolol, kata Ginny. Namanya yang sebenarnya adalah Pigwidgeon. Ya, dan itu sama sekali bukan nama yang tolol, kata Ron sinis. Ginny yang kasih nama. Dia menjelaskan kepada Harry. Dia menganggap nama itu manis, dan aku berusaha mengubahnya. Tapi sudah terlambat. Burung itu tak mau menjawab bila dipanggil dengan nama lain. Terpaksa namanya Pig. Aku harus mengurungnya di sini karena dia membuat jengkel Errol dan Hermes. Dia juga membuatku jengkel, tahu? Pigwidgeon berterbangan diam di dalam sangkarnya, beruhu-uhu nyaring. Harry kenal baik Ron, jadi dia tahu Ron tidak serius. Dia dulu tak henti-hentinya mengeluh tentang tikusnya Scabbers, tapi terpukul sekali ketika kucing Hermione Crookshanks dikiranya telah memakannya. Di mana Crookshanks? Harry menanya Hermione sekarang. Di kebun, kurasa, jawabnya. Dia senang mengejar-ngejar jembalang. Dia tak pernah melihat jembalang sebelumnya. Percy senang bekerja rupanya, kata Harry. Seraya duduk di salah satu tempat tidur dan memandang Cuddly Cannons meluncur masuk keluar poster-poster di langit-langit. Senang, kata Ron sebal. Rasa dia tidak akan pulang kalau tidak dipaksa, Dad. Dia terobsesi. Jangan sesekali menyebut bosnya. Menurut Mr. Crouch, Mr. Crouch berpendapat. Mr. Crouch memberitahuku. Pertunangan mereka bisa diumumkan setiap saat. Liburan musim panasmu menyenangkan, Harry? Tanya Hermione. Kau terima kiriman makanan dari kami? Iya, terima kasih sekali, kata Harry. Kue-kue itu menyelamatkan hidupku. Dan apakah kau sudah mendapat kabar dari... Ron berhenti ketika Hermione memandangnya dengan tajam. Harry tahu Ron akan bertanya tentang Sirius. Ron dan Hermione sangat terlibat dalam membantu Sirius lolos dari Kementerian Sihir. Sehingga keprihatinan mereka tentang Sirius sama seperti Harry. Meskipun demikian, membicarakan Sirius di depan Ginny tidaklah bijaksana. Tak ada yang tahu kecuali mereka dan Profesor Dumbledore bahwa Sirius berhasil lolos. Juga tak ada yang percaya bahwa Sirius tak bersalah. Kurasa mereka sudah berhenti bertengkar, kata Hermione untuk menutupi kecanggungan. Sementara Ginny penasaran, bergantian memandang Ron dan Harry. Bagaimana kalau kita turun untuk membantu ibumu menyiapkan makan malam? Ya baiklah, kata mereka. Mereka berempat meninggalkan kamar Ron dan turun lagi. Nyonya Weasley sendirian di dapur, kelihatannya marah sekali. Kita makan di kebun, katanya ketika mereka muncul. Tak cukup untuk 11 orang di dalam sini. Anak-anak perempuan, tolong bawakan piring-piring ini keluar. Bill dan Charlie sedang memasang meja pisau dan garpu. Kalian berdua, katanya kepada Ron dan Harry, seraya mengacungkan tongkat sihirnya sedikit lebih bersemangat daripada yang dimauinya ke arah seonggok kentang di tempat cuci piring. Kentang-kentang itu lepas dari kulitnya cepat sekali sehingga berterbangan dan melenting dari dinding dan langit-langit. Astaga, bentaknya. Sekarang mengacungkan tongkatnya pada Bascom yang melompat dari rak dan mulai meluncur-luncur di lantai, menangkap kentang-kentang itu. Dua anak itu katanya jengkel. Sekarang mengeluarkan panci dan wajan dari dalam lemari. Dan Harry tahu yang dimasukkannya adalah Fred dan George. Aku tak tahu mau jadi apa mereka nanti. Benar-benar tak tahu. Tak punya ambisi, kecuali kalau membuat sebanyak mungkin keributan dianggap ambisi. Nyonya Weasley membanting panci tembaga besar di atas meja dapur dan menggoyang tongkat sihirnya memetar di dalamnya. Saus kekuningan mengucur dari ujung tongkat sementara dia mengaduk. Bukannya mereka tak punya otak, dia meneruskan dengan jengkel, membawa panci itu ke atas kompor dan menyalakan kompornya dengan sentuhan tongkatnya. Tapi mereka menyia-nyiakan, dan kalau mereka tidak segera mengubah diri, mereka akan dapat kesulitan besar. Jumlah laporan yang dibawa burung hantu dari Hogwarts lebih banyak daripada laporan anak-anak lain dijumlahkan bersama-sama. Kalau mereka terus begini, mereka akan dibawa ke kantor penggunaan sihir yang tidak pada tempatnya. Nyonya Weasley menusukkan tongkatnya pada laci perabot yang langsung terbuka. Harry dan Ron langsung melompat menghindar ketika beberapa pisau meluncur dari dalamnya, terbang melintasi dapur dan mulai memotong-motong kentang yang baru saja dituang kembali ke dalam tempat cuci piring oleh si Bascom.
Aku tak tahu apa salah kami terhadap mereka, kata Nyonya Weasley, menaruh tongkatnya dan mulai mengeluarkan lebih banyak panci lagi. Selalu saja begitu selama bertahun-tahun dan mereka tak mau mendengarkan. Oh tidak, lagi dia telah memungut tongkatnya dari atas meja. Dan tongkat itu mengeluarkan cicit keras lalu berubah menjadi tikus karet besar. Salah satu tongkat palsu mereka lagi. Berapa kali sudah kuberitahu mereka agar jangan meletakkan tongkat palsu mereka di sembarang tempat. Dia mengambil tongkatnya yang asli dan ketika berbalik, ternyata saus di atas kompor sudah berasap. Ayo, kata Ron buru-buru kepada Harry, menyambar segenggam pisau dan garpu dari dalam laci yang terbuka. Kita bantu Bill dan Charlie. Mereka meninggalkan Nyonya Weasley dan keluar lewat pintu belakang menuju kebun. Baru saja mereka berjalan beberapa langkah, kucing jingga Hermione yang berkaki bengkok Crookshank melesat dari kebun. Ekor sikat botolnya tegak ke atas, mengejar sesuatu yang tampak seperti kentang berkaki. Harry langsung mengenalinya sebagai Jembalang dengan tinggi cuma 1/4 meter. Kakinya yang bertanduk bergerak sangat cepat ketika dia berlarian, menyeberangi kebun daun dan terjun ke dalam salah satu sepatu bot Wellington yang bertebaran di sekitar pintu. Harry bisa mendengar si Jembalang terkikik geli ketika Crookshank memasukkan kaki depannya ke dalam sepatu bot, berusaha meraihnya. Sementara itu bunyi gedebuk keras datang dari sisi lain rumah. Sumber kebisingan ini baru mereka ketahui ketika mereka tiba di kebun dan melihat Bill dan Charlie mengacungkan tongkat dan sedang membuat 2 meja tua terbang tinggi di atas halaman. Bertabrakan, masing-masing berusaha menyatukan yang lain. Fred dan George bersorak menyemangati mereka. Ginny tertawa, dan Hermione berdiri dekat pagar tanaman, tercabik antara geli dan cemas. Meja Bill menghantam meja Charlie dengan bunyi gubrak keras dan mematahkan salah satu kakinya. Terdengar derak dari atas, dan mereka semua mendongak. Kepala Percy terjulur keluar dari jendela di lantai 2. Bisa diam tidak sih? Raungnya. Sorry Percy, kata Bill, nyengir. Bagaimana kemajuan pantai kualinya? Buruk sekali, keluh Percy. Dan dia membanting jendelanya terkekeh. Bill dan Charlie mengarahkan kedua meja dengan aman ke rumput. Kedua ujung merapat dan kemudian dengan satu jentikan tongkatnya, Bill menempelkan kembali kaki mejanya dan menyihir taplak meja entah dari mana. Pada pukul 7 kedua meja sudah keberatan, menyangga berpiring-piring masakan lezat Nyonya Weasley dan ke-9 Weasley. Harry dan Hermione duduk bersiap di bawah langit jernih biru gelap. Bagi orang yang cuma makan kue yang semakin hari semakin tengik, ini sungguh surga, dan awalnya Harry cuma mendengarkan, tidak ikut bicara. Sementara dia mengambil pai ayam dan daging asap, kentang rebus dan salad. Di ujung meja, Percy menceritakan seluruh laporannya tentang dasar kuali. Tuan Crouch, sudah kuberitahu bahwa laporannya hari Selasa sudah akan selesai, kata Percy angkuh. Lebih awal dari dugaannya. Tapi aku suka bekerja gesit. Kurasa dia akan berterima kasih. Aku menyelesaikannya begitu cepat. Maksudku, departemen kami saat ini luar biasa sibuknya. Dengan adanya persiapan Piala Dunia, kami tidak mendapat dukungan yang kami butuhkan dari Departemen Permainan dan Olahraga Sihir, Ludo Bakman. Aku suka Ludo, kata Tuan Weasley lunak. Dialah yang memberi kita tiket bagus, Piala Dunia. Aku membantunya sedikit. Kakaknya, Otto, mendapat kesulitan mesin pemotong rumput dengan kekuatan luar biasa. Aku membereskannya. Oh, Bakman, cukup menyenangkan, ketua. Tentu saja, kata Percy sambil lalu. Tapi bagaimana dia bisa jadi kepala departemen? Kalau aku bandingkan dengan Tuan Crouch. Tak bisa kubayangkan, Tuan Crouch kehilangan salah satu anak buahnya dan tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi padanya. Ayah tahu kan, Bertha Jorkins sudah menghilang lebih dari sebulan sekarang. Berlibur ke Albania dan tak pernah kembali. Ya, aku tanya Ludo tentang itu, kata Tuan Weasley, mengerutkan kening. Dia bilang Bertha sudah sering tersesat sebelum ini. Meskipun jujur saja, kalau itu orang dari departemenku, aku pasti sudah cemas. Oh, Bertha payah. Memang, kata Percy.
Kudengar dia disingkirkan dari satu departemen ke departemen lain selama bertahun-tahun. Tukang bikin susah. Tapi meskipun demikian, Bachman seharusnya berusaha mencarinya. Tuan Crouch menaruh perhatian khusus dia pernah bekerja di departemen kami. Soalnya, dan kurasa Tuan Crouch cukup suka padanya, tapi Bachman cuma tertawa dan mengatakan dia mungkin salah baca. Dia mungkin salah baca peta dan tiba di Australia alih-alih Albania. Meskipun demikian, Percy menghembuskan napas dengan impresif dan meneguk anggur elderflower banyak-banyak. Pekerjaan kami di Departemen Kerjasama Sihir Internasional sudah cukup banyak tanpa harus mencari karyawan departemen lain yang hilang. Seperti ayah tahu, masih ada acara besar lain yang harus kami organisir setelah Piala Dunia. Percy berdeham sok penting dan memandang ke ujung meja yang lain, tempat Harry, Ron, dan Hermione duduk. Ayah tahu apa yang kumaksud? Suaranya dikeraskan sedikit. Yang top secret. Ron memutar matanya dan bergumam kepada Harry dan Hermione. Sudah lama dia berusaha membuat kami bertanya acara apa itu sejak dia mulai bekerja. Mungkin pameran kuali berpantat tebal. Di tengah meja, Nyonya Weasley berdebat dengan Bill soal anting-antingnya, yang rupanya belum lama dipakai. Dengan taring besar mengerikan. Astaga, Bill, apa kata mereka di bank? Mam, tak seorang pun di bank peduli bagaimana aku berpakaian, asal aku membawa pulang banyak harta, kata Bill sabar. Dan rambutmu makin tidak pantas, nak, kata Nyonya Weasley, mengelus tongkatnya dengan sayang. Bagaimana kalau aku potong sedikit? Aku suka rambut panjangnya, kata Ginny, yang duduk di sebelah Bill. Mam, kuno sekali, lagi pula panjangnya tidak seberapa dibanding rambut Profesor Dumbledore. Di sebelah Nyonya Weasley, Fred, George, and Charlie bicara penuh semangat tentang Piala Dunia, pasti Irlandia. Kata Charlie tak jelas, mulutnya penuh kentang. Mereka menggilas Peru di semifinal. Tapi Bulgaria punya Victor Krum, kata Fred. Krum cuma satu pemain hebat. Irlandia punya 7, kata Charlie singkat. Sayang sekali, Inggris tidak berhasil lolos. Memalukan benar. Apa yang terjadi? Tanya Harry bergairah. Sangat menyesalkan keterisolasiannya dari dunia sihir saat harus tinggal di private draft. Harry tertarik sekali pada Quidditch. Dia sudah bermain sebagai seeker tim asrama Gryffindor sejak tahun pertamanya di Hogwarts dan memiliki Firebolt, salah satu sapu balap terbaik di dunia. Kalah dari Transilvania 390 lawan 10, kata Charlie muram. Dan Wales kalah dari Uganda dan Skotlandia di babak Luxembourg. Tuan Weasley menyihir lilin-lilin untuk menerangi kebun yang sudah mulai gelap sebelum mereka makan es krim stroberi buatan sendiri. Saat makan malam usai, ngengat berterbangan rendah di atas meja dan udara yang hangat dipenuhi aroma rumput dan harum honeysuckle yang bunganya berbentuk lonceng. Harry merasa kenyang dan senang ketika dia mengawasi beberapa jembala melompati semak mawar. Tertawa terbahak-bahak dikejar Crookshanks. Ron memandang berkeliling meja untuk memastikan semua keluarganya sedang sibuk bicara. Kemudian berkata sangat pelan kepada Harry, "Jadi kau sudah dapat kabar dari Sirius belakangan ini?" Hermione memandang berkeliling, memasang telinga tajam-tajam. "Ya," kata Harry pelan, 2 kali. "Dia kelihatannya baik-baik saja. Aku menulis kepadanya kemarin. Mungkin dia akan membalas waktu aku di sini." Harry mendadak teringat alasannya menulis kepada Sirius. Dan saat dia sudah nyaris memberitahu Ron dan Hermione tentang bekas lukanya yang sakit lagi, dan tentang mimpi yang membuatnya terbangun. Tapi dia tak ingin membuat mereka cemas sekarang. Tidak ketika dia sendiri merasa sangat bahagia dan damai. "Astaga, sudah jam berapa?" Celetuk Nyonya Weasley tiba-tiba memandang arlojinya. "Kalian semua seharusnya sudah di tempat tidur. Kalian harus bangun subuh-subuh untuk ke tempat pertandingan. Harry, kalau kau tinggalkan daftar keperluan sekolahmu, akan kubelikan besok di Diagon Alley. Aku akan membelikan yang lain juga. Mungkin tak ada waktu lagi. Setelah Piala Dunia, pertandingan berlangsung 5 hari pada Piala Dunia lalu." "Wow, mudah-mudahan kali ini juga," kata Harry antusias. "Kuharap tidak," kata Percy sok rajin. "Aku bergidik memikirkan tumpukan surat-suratku kalau aku meninggalkan kantor selama 5 hari. Ya, siapa tahu ada yang menyelipkan kotoran naga lagi." Percy, kata Fred. "Itu contoh pupuk dari Norwegia," kata Percy. Wajahnya merah padam. "Bukan kiriman pribadi untukku." "Pribadi?" Fred berbisik kepada Harry ketika mereka beranjak dari meja. "Kami yang kirim." Bab 6, Port Key.
Rasanya baru saja Harry membaringkan diri untuk tidur di kamar Ron. Dia sudah dibangunkan oleh Nyonya Weasley. Sudah waktunya bangun Harry, bisiknya seraya pergi membangunkan Ron. Harry meraba-raba mencari kacamatanya, memakainya dan duduk. Di luar masih gelap. Ron bergumam tak jelas ketika ibunya membangunkannya. Di kaki kasur Harry dia melihat dua sosok besar berantakan muncul dari balik selimut kusut. "Sudah waktunya?" tanya Fred grogi. Mereka berpakaian dalam diam. Masih terlalu mengantuk untuk bicara. Kemudian sambil menguap dan menggeliat, keempatnya turun ke dapur. Nyonya Weasley sedang mengaduk isi panci besar di atas kompor. Sementara Tuan Weasley duduk di depan meja, memeriksa segabung tiket perkamen. Dia mendongak ketika keempat anak itu masuk dan mengembangkan lengannya supaya mereka bisa melihat pakaian dengan lebih jelas. Dia memakai sweater golf dan celana jeans butut yang agak kebesaran untuknya dan ditahan dengan ikat pinggang kulit besar. "Bagaimana menurut kalian?" tanyanya penasaran. "Kita disuruh menyamar. Apa aku kelihatan seperti Muggle, Harry?" "Ya," kata Harry tersenyum. "Mirip sekali." "Mana Bill dan Carrie? Dan Percy?" kata George, gagal menahan kuat lebar. "Mereka beraparit kan?" kata Nyonya Weasley, mengangkat panci besar itu ke atas meja dan mulai menyendok bubur ke dalam mangkuk-mangkuk. Jadi mereka bisa tidur sebentar lagi. Harry tahu bahwa beraparit berarti menghilang dari suatu tempat dan muncul nyaris pada saat bersamaan di tempat lain. Tetapi belum pernah tahu ada murid Hogwarts yang bisa melakukannya. Dia juga tahu bahwa melakukan itu sulit sekali. Jadi mereka masih di tempat tidur. Gerutu Fred, menarik mangkuk buburnya ke dekatnya. "Kenapa? Kami tidak beraparit juga." "Karena kalian belum cukup umur dan belum ujian," bentak Nyonya Weasley. "Dan di mana dua anak perempuan itu?" Dia bergegas keluar dapur dan mereka mendengarnya menaiki tangga. "Kita harus lulus ujian untuk beraparit," tanya Harry. "Oh iya," kata Tuan Weasley, menyelipkan tiketnya agar aman di saku belakang jeansnya. "Departemen Transportasi Sihir terpaksa mendenda 2 orang kemarin dulu gara-gara beraparit tanpa lisensi. Tidak mudah beraparit, dan kalau tidak dilakukan dengan benar, komplikasinya bisa sangat tidak enak." Dua orang yang kuceritakan ini terbelah. Semua orang di sekeliling meja, kecuali Harry, berjengit. Terbelah?" tanya Harry. "Mereka meninggalkan separuh tubuh mereka," kata Tuan Weasley, sekarang menuang saus banyak-banyak ke dalam buburnya. "Jadi tentu saja mereka tak berdaya, tak bisa bergerak. Harus menunggu pasukan pembalikan sihir tak sengaja untuk menolong mereka. Berarti ada surat-surat yang harus dibereskan. Ada magel-magel yang melihat paruan tubuh yang mereka tinggalkan." Harry mendadak membayangkan sepasang kaki dan sebutir bola mata tergeletak di trotoar Private Drive. "Mereka tak apa-apa?" tanyanya, kaget. "Tidak," kata Tuan Weasley tanpa berbelit-belit. "Tapi mereka kena denda besar. Dan kurasa mereka tidak akan mencoba lagi dalam waktu dekat. Kita tak boleh main-main dalam hal beraparit ini. Banyak penyihir dewasa yang tak mau melakukannya. Lebih suka naik sapu, lebih lambat, tetapi lebih aman. Tetapi Bill dan Charlie dan Percy semua bisa melakukannya." "Charlie harus ujian 2 kali," kata Fred, nyengir. "Yang pertama tidak lulus, muncul kejauhan 7,5 kilo ke selatan dari tempat tujuannya. Persis di atas nenek tua yang sedang belanja, ingat?" "Ya, tapi dia lulus ujian kedua," kata Nyonya Weasley, masuk kembali ke dapur di tengah kikik tawa yang ramai. "Percy baru lulus 2 minggu lalu," kata George. Sejenak itu dia beraparit turun dari kamarnya setiap pagi untuk membuktikan dia bisa. Terdengar langkah-langkah kaki di lorong di luar dan Hermione bersama Ginny muncul. Keduanya tampak pucat dan mengantuk. "Kenapa kita harus bangun pagi sekali?" tanya Ginny, menggosok matanya dan duduk di depan meja. "Kita harus jalan sedikit," kata Tuan Weasley. "Jalan?" tanya Harry. "Kita jalan ke Piala Dunia?" Tidak, itu berkilo-kilometer jauhnya," kata Tuan Weasley tersenyum. "Kita cuma perlu jalan sedikit." Susah sekali bagi serombongan besar penyihir untuk berkumpul tanpa menarik perhatian Muggle. Kita harus sangat hati-hati tentang bagaimana kita bepergian pada saat yang terbaik. Dan untuk peristiwa besar seperti Piala Dunia Quidditch, George tegur Nyonya Weasley tajam dan mereka semua teronjak. "Apa?" kata George dengan nada tak bersalah yang tak bisa membohongi siapapun. "Apa itu dalam kantongmu?" "Tidak ada apa-apa, jangan bohong padaku." Nyonya Weasley mengacungkan tongkatnya ke saku George dan berkata, "Asio."
Beberapa benda kecil berwarna-warni cerah melesat keluar dari kantong George. Dia berusaha menangkapnya tapi gagal, dan benda-benda itu meluncur ke tangan Nyonya Weasley terulur. Kami sudah menyuruh kalian menghancurkan ini, kata Nyonya Weasley marah, menunjukkan permen lidah liar di tangannya. Sudah kami suruh buang semuanya. Kosongkan kantong kalian, ayo dua-duanya. Si kembar rupanya mencoba menyelundupkan sebanyak mungkin permen keluar rumah. Dan hanya dengan menggunakan mantra panggil, Nyonya Weasley berhasil menemukan semua permen itu. Asio, 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 teriaknya. Dan permen berterbangan dari segala tempat yang tak terduga. Seperti lapisan jaket George dan lipatan kaki celana jeans Fred. Kami menghabiskan 6 bulan membuatnya, Fred berteriak kepada ibunya ketika Nyonya Weasley membuang permen-permen itu. Oh, cara bagus untuk menghabiskan 6 bulan. Jerit Nyonya Weasley, pantas saja kalian tidak dapat O lebih tinggi. Suasana jadi kurang enak. Nyonya Weasley masih marah ketika mengecup pipi Tuan Weasley. Nyonya Weasley masih marah ketika mengecup pipi Tuan Weasley, tapi tak semarah si kembar yang mengangkat ransel mereka ke punggung dan pergi tanpa berkata sepatah pun padanya. Selamat bersenang-senang, kata Nyonya Weasley, dan jangan bikin kehebotan. Serunya lagi ke punggung si kembar yang semakin menjauh. Namun mereka tidak menoleh maupun menjawab. Aku akan mengirim Bill, Charlie, dan Percy ke sana kira-kira tengah hari. Nyonya Weasley berkata kepada Tuan Weasley ketika dia, Harry, dan Ron, Hermione, dan Ginny melangkah ke halaman yang masih gelap, menyusul Fred dan George. Udara dingin sekali dan bulan masih bersinar. Hanya sedikit warna hijau pucat di kaki langit di sebelah kanan mereka yang menunjukkan bahwa subuh segera tiba. Harry, setelah membayangkan ribuan penyihir bergegas untuk menonton Piala Dunia Quidditch, mempercepat langkah menjajari Tuan Weasley. Jadi bagaimana orang-orang ke sana tanpa menarik perhatian Muggle, pertanyaannya. Ini memang problem organisasi yang sangat besar. Tuan Weasley menghela napas. Persoalannya kira-kira 100.000 penyihir akan datang menonton Piala Dunia ini. Dan tentu saja kita tak punya tempat sihir cukup luas untuk menampung mereka semua. Ada tempat-tempat yang tak bisa dimasuki Muggle. Tapi bayangkan saja kalau harus mengumpulkan 100.000 penyihir di Diagon Alley atau peron 9/3/4. Jadi kami harus mencari tanah kosong yang nyaman dan menjalankan pengamanan anti-Muggle sebanyak mungkin. Seluruh kementerian menyiapkan ini selama berbulan-bulan. Pertama-tama tentunya kami harus mengatur kedatangan secara bergiliran. Mereka yang tiketnya murah harus tiba 2 minggu sebelumnya, sebelum terbatas menggunakan transportasi Muggle. Tapi kita tak boleh membuat bus dan kereta api mereka berjalan. Ingat para penyihir berdatangan dari seluruh dunia. Beberapa beraparet tentu saja, tapi harus menentukan jarak aman tertentu untuk tempat mereka muncul. Jauh dari para Muggle. Ada hutan strategis yang digunakan sebagai tempat beraparet. Bagi mereka yang tak mau beraparet atau tak bisa, kami menggunakan portkey. Portkey adalah benda-benda yang digunakan untuk mengangkut penyihir dari satu tempat ke tempat lain pada waktu yang sudah ditentukan. Bisa berangkat serombongan besar sekaligus kalau perlu. Ada 200 portkey yang ditaruh di tempat-tempat strategis di seluruh Inggris. Dan yang paling dekat dengan tempat kita adalah yang di puncak bukit Stoatseed. Jadi kesanalah kita sekarang. Tuan Weasley menunjuk ke depan. Kegundukan besar, hitam, dan menjulang di balik desa Ottery St. Catchpole. Benda-benda macam apa portkey itu? Tanya Harry ingin tahu. Bisa apa saja, kata Tuan Weasley. Barang-barang yang tidak menarik perhatian supaya tidak diambil atau dipakai main oleh Muggle. Barang-barang mereka pikir cuma sampah. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil gelap dan lembab menuju ke desa. Keheningan hanya dipecahkan oleh langkah-langkah mereka. Langit perlahan sekali bertambah terang sementara mereka melewati desa. Kegelapan yang semula pekat sekarang memudar menjadi biru tua. Tangan dan kaki Harry kedinginan. Tuan Weasley berulang-ulang melihat arlojinya. Mereka tak punya sisa napas untuk bicara ketika mulai mendaki bukit Stoatseed. Kadang-kadang terhuyung jika terperosok ke dalam lubang kelinci atau terpeleset gerumbul lebat rumput yang licin. Setiap helaan napas Harry membuat dadanya sakit. Dan kakinya mulai susah digerakkan ketika akhirnya telapak kakinya menginjak tanah latar. Wow, engah Tuan Weasley. Mencopot kacamatanya dan menggosokkannya ke sweaternya. Ya, cukuplah. Kita masih punya 10 menit. Hermione yang terakhir tiba di puncak bukit memegangi sisi perutnya.
Sekarang tinggal cari Potke-nya, kata Tuan Weasley, memakai kembali kacamatanya dan menyipitkan mata mencari-cari di tanah. Pasti tidak besar, ayo. Mereka menyebar mencarinya. Mereka menyebar mencari. Baru beberapa menit terdengar teriakan membelah keheningan. Di sini, Arthur, di sini, nak, sudah ketemu. Dua sosok jangkung membentuk siluet berlatar langit, berbintang di sisi lain bukit. Amos, kata Tuan Weasley tersenyum, seraya melangkah mendekati laki-laki yang tadi berteriak. Yang lain mengikuti. Tuan Weasley berjabat tangan dengan penyihir berwajah kemerahan dengan jenggot coklat lebat yang tangan satunya memegangi sepatu bot usang. Ini Amos Diggory, anak-anak, kata Tuan Weasley. Dia bekerja di Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib. Dan kurasa kalian kenal anaknya, Cedric. Cedric Diggory adalah pemuda luar biasa tampan, berusia kira-kira 17 tahun. Dia kapten dan seeker tim Quidditch Hufflepuff di Hogwarts. Hai, sapa Cedric. Memandang berkeliling kepada mereka semua. Semua membalas berhai, kecuali Fred dan George yang hanya mengangguk. Mereka tak pernah sepenuhnya memaafkan Cedric karena mengalahkan tim mereka Gryffindor dalam pertandingan pertama tahun ajaran lalu. Perjalanan jauh, Arthur? Tanya ayah Cedric. Tidak juga, kata Tuan Weasley. Kami tinggal di balik desa. Kau harus bangun pukul 2. Ya, Ced. Aku akan senang kalau dia sudah lulus ujian beraparet, tapi aku tidak mengeluh. Piala Dunia Quidditch tak akan mau ketinggalan walaupun dibayar sekantong emas. Dan harga tiketnya kira-kira memang segitu. Padahal kelihatannya aku dapat dengan mudah, ya. Amos Diggory dengan ramah memandang ketiga anak laki-laki Weasley. Harry, Hermione, dan Ginny, semua anakmu, Arthur? Oh, bukan, cuma yang rambut merah, kata Tuan Weasley, seraya menunjuk anak-anaknya. Ini Hermione teman Ron, dan Harry, temannya yang lain. Jenggot Merlin, kata Amos Diggory, matanya melebar. Harry Potter. Iya, kata Harry. Harry sudah terbiasa dengan orang-orang yang memandangnya penuh ingin tahu sewaktu bertemu dengannya. Terbiasa dengan mata mereka yang langsung bergerak ke bekas luka berbentuk sambaran kilat di dahinya. Tetapi itu selalu membuatnya salah tingkah. Seth sudah cerita tentang kau. Tentu, kata Amos Diggory. Cerita kepada kami tentang pertandingan melawan kau tahun lalu. Aku bilang padanya, Seth ini bisa diceritakan pada cucu-cucumu. Kau mengalahkan Harry Potter. Harry tak tahu harus menanggapi bagaimana. Maka dia diam saja. Fred dan George cemberut. Cedric tampak agak malu. Harry jatuh dari sapunya Dad, gumamnya. Kan sudah kubilang, itu kecelakaan. Ya, tapi kau tidak jatuh kan? Raung Amos senang. Seraya menepuk punggung anaknya. Anak ini selalu rendah hati, selalu sopan. Tapi yang terbaik yang menang. Aku yakin Harry akan bilang begitu. Iya kan? Yang satu jatuh dari sapunya, yang satu tidak. Tak perlu jadi jenius untuk mengatakan mana yang lebih pintar terbang. Sudah hampir saatnya, kata Tuan Weasley, cepat-cepat sambil menarik keluar arlojinya lagi. Apa masih ada yang kita tunggu, Amos? Tidak, keluarga Lovegood sudah di sana seminggu. Dan keluarga Fawcett tidak berhasil mendapat tiket, kata Tuan Diggory. Tak ada lagi kaum kita di daerah ini, kan? Setauku tidak, kata Tuan Weasley. Ya, 1 menit lagi. Lebih baik kita bersiap-siap. Dia memandang Harry dan Hermione. Kalian cuma perlu menyentuh Potke-nya. 1 jari sudah cukup. Dengan susah payah, karena ransel mereka besar-besar, mereka bersembilan berdesakan mengitari sepatu bot butut yang dipegangi oleh Amos Diggory. Mereka berdiri di sana dalam lingkaran rapat, sementara angin dingin menyapu puncak bukit. Tak seorang pun bicara. Mendadak terlintas di benak Harry, betapa ganjil pemandangan ini jika ada magel yang kebetulan naik ke bukit ini sekarang. 9 orang, 2 di antaranya laki-laki dewasa, memegangi sepatu bot butut dalam keremangan subuh, menunggu. 3, gumam Tuan Weasley. Sebelah matanya masih memandang arlojinya. 2, 1. Terjadinya begitu saja. Harry merasa seakan ada kaitan persis di belakang pusarnya yang mendadak ditarik tak tertahankan ke depan. Kakinya terangkat dari tanah, dia bisa merasakan Ron dan Hermione di kanan kirinya. Bahu mereka berbenturan dengan bahunya. Mereka semua melesat ke depan dalam deru angin dan pusaran warna. Telunjuk Harry menempel ke bot seakan jari itu menariknya secara magnetis ke depan dan kemudian. Kakinya menghantam tanah. Ron terhuyung menabraknya dan Harry jatuh. Potke jatuh di tanah di dekat kepalanya dengan bunyi blak keras.
Harry mendongak. Tuan Weasley, Tuan Diggory, dan Cedric masih tetap berdiri. Meskipun tampak baru diterpa angin kencang, yang lain bergeletakan di tanah. 7/5 dari bukit Stoneseed, terdengar suara berkata, "Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.